Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, my students, how are you today? It's great. Today, we will talk about chapter 16. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai bab 16. That's traffic route, yaitu jalan lalu lintas. Tentunya kalian pernah lihat kan kondisi kendaraan yang berlalu lintas di jalanan? Apakah kondisinya padat, sedang, atau lancar? Well, before we start our lesson today, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajarannya. Well, karena di bab ini kita hanya satu kali pertemuan, oleh karena itu kalian akan mengetahui bagaimana kesiapan berkendara di jalan raya. Dan kalian akan mengetahui bagaimana penggunaan dari reported speech, serta bagaimana penulisannya. So, are you ready for some fun? Let's dive in! Pertama, kalian akan mengetahui mengenai kosakata pada ungkapan sederhana mengenai kesiapan dalam berkendara. Listen and repeat. The teacher said that we might turn left. The teacher said that we might turn left. Guru berkata bahwa kita boleh belok ke kiri. My father said that we had to stop at the red light. My father said that we had to stop at the red light. Ayahku berkata bahwa kami harus berhenti di lampu merah. He said that I needed to use helmet when I rode my motorcycle. He said that I needed to use helmet when I rode my motorcycle. Dia berkata bahwa saya perlu menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor. The police tells that you must slow down your speed when driving or riding. The police tells that you must slow down your speed when driving or riding. Polisi memberitahukan bahwa kamu harus memperlambat kecepatan saat mengemudi atau berkendara. She said that you must not turn right. She said that you must not turn right. Dia berkata bahwa kamu tidak boleh belok ke kanan. Selanjutnya, pembahasan materi belajar. Well, selanjutnya kita akan membahas mengenai reported speech. Tentunya kalian tahu kan apa itu reported speech? That's right. Reported speech merupakan kalimat tidak langsung. Nah, biasanya digunakan untuk melaporkan atau menyampaikan kembali pengucapan atau perkataan yang telah disampaikan oleh orang lain. Nah, adapun penggunaannya yaitu menggunakan direct and then indirect. Tentunya kalian tahu kan direct apa? Yaps, benar, kalimat langsung. Sedangkan indirect yaitu kalimat tidak langsung atau bisa kita kenal dengan reported speech. Selanjutnya kita akan membahas mengenai direct and indirect. So, don't go anywhere. Nah, tadi kan sudah tahu tuh kalian mengenai reported speech. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai direct speech, yaitu kalimat langsung. Oke, di sini kita menggunakan present simple atau simple present. Nah, biasanya digunakan untuk menjelaskan peristiwa atau kejadian saat berlangsung. Nah, adapun contohnya misalkan policeman said, ya polisi berkata, you need to use your helmet. Ya, kamu perlu menggunakan helmmu. When you ride your motorcycle, ya ketika kamu mengendarai sepeda motormu. Oke, dan bagaimana dalam penggunaan indirect speech-nya? Oke, indirect speech atau biasa kita kenal yaitu kalimat tidak langsung. Di sini kita menggunakan past simple. Nah, untuk indirect speech atau reported speech menggunakan past simple ya, atau biasa kita ketahui yaitu menjelaskan peristiwa yang sudah terjadi ataupun kejadian sudah berlalu di masa lampau. Nah, adapun contohnya sampel misalkan Siti say he said that I needed to use my helmet when I rode my motorcycle. Nah, Siti sebagai orangnya ya, pelaku jadi you. Nah, you ini sebagai si Siti, ya tunggal.
Oke. And he said that, nah dia berkata bahwa atau yang mana artinya oke di sini menggunakan that ya untuk bentuk indirect speech atau reported speech-nya. Yang artinya apa? Bahwa atau yang mana. Nah, itu menjelaskan keterangan he. Nah, he-nya sebagai siapa? Sebagai policeman, yaitu polisi. Oke, Siti say he said that ya dia atau polisi said berkata bahwa I needed to use my helmet when I rode my motorcycle ya. Saya perlu. Nah, di sini ada perubahan nih. Oke, di sini need ya. Untuk kata kerjanya yang artinya perlu. Oke, ditambahin id karena bentuknya lampau, past simple. I needed to use my helmet. Nah, to use-nya tetap ya my helmet. Nah, oke. Untuk posesifnya kepunyaan berubah ya, your ya. Your menjadi my. Oke, karena di sini subjek siapa? I. Yang tanya si Siti. Oke, my helmet when I rode my motorcycle. Oke, di sini ada perubahan lagi. Ya, you menjadi I ya, karena si Siti mengucapkan langsung. Oke, sebagai subjeknya, orangnya. Rode. Nah, di sini ada perubahan ya. Ride. Kata kerja pertama yaitu mengendarai menjadi rode. Ya, kata kerja kedua. My motorcycle. Nah, berubah lagi ya untuk adjektif posesifnya. Itu menjelaskan kepunyaan. Nah, menjadi apa? My. Your menjadi my. Oke, karena I. Oke, kepunyaan si Siti. Oke, jadi apa? I need to use my helmet when I rode my motorcycle. Ya, saya perlu menggunakan helm ketika saya mengendarai motor saya atau motorku. Oke. Jadi diingat ya, menggunakan that untuk bentuk indirect speech-nya atau reported speech-nya. Adapun contohnya dalam bentuk dialog percakapan. Mamat say, I'm tired. Mamat berkata, saya lelah. What did he say to you? What did he say to you? Apa yang dia katakan kepadamu? Mama told me that he was tired. Mama told me that he was tired. Mamat berkata ke saya bahwa dia lelah. Di sini ada contoh direct dan indirectnya. Oke, untuk directnya, Mamat say I'm tired. Nah, jadi Mamat berkata kepada dia. Kemudian temannya menanyakan, what did he say to you? Nah, jadi ini sebagai si Mamat ya, apa yang dikatakan Mamat kepadamu. Nah, langsung si dia mengulangi pengucapannya lagi. Mamat told me. Nah, Mamat berkata ke aku bahwa he was tired. Nah, di sini berubah ya dari kata I'm tired. Nah, di sini menggunakan am karena tidak ada kata kerjanya, karena di sini menggunakan adjektif atau kata sifat menjadi he was ya, karena pasangannya was itu he. Oke, he was tired ya, saya dulu lelah. Nah, kemudian di sini ya untuk told ya, dari kata tell ya, belum jadi told ya. Mama told me. Nah, Mama berkata ke saya. Oke, di sini menggunakan told dan diikuti ya oleh me sebagai objeknya. Jadi kata tell menjadi told diikuti oleh objek ya, selalu diikuti oleh objek ya. Oke, misalkan me. He said we must go at the green light. He said we must go at the green light. Dia berkata kita harus pergi atau jalan saat lampu hijau. Kita harus jalan saat lampu hijau. What did he say to you? What did he say to you? Apa yang dia katakan ke kamu? He said that they must go at the green light. He said that they must go at the green light. Dia berkata bahwa mereka harus pergi atau jalan saat lampu hijau. Nah, di sini bentuk directnya he said we must go at the green light ya, kita harus jalan saat lampu hijau. Di sini menggunakan must, yaitu termasuk ke dalam modal ya, kata kerja bantu. Nah, oke, untuk indirectnya nih, he said, nah, dia berkata that bahwa
D. Nah, D-nya ini berubah kata we ya. We, jadi temannya dia berucap pada dia, termasuk orang ini. Ya, jadi apa? Dia dan temannya, jadi dua orang. Menjadi D ya, mereka. Nah, sini must. Nah, untuk must, karena dia masuk ke modal, jadi bentuknya tetap ya. Must. Tidak ada perubahan. Oke, kemudian diikuti oleh verbnya, kata kerjanya go. Nanti pergi atau jalan. At the green light, saat lampu hijau. Oke. Indirect. Mama said to me, I check my cards full before I drive my car. Mama said to me, I check my cards full before I drive my car. Ya, Mama berkata ke saya, I check my cards full. Ya, saya mengecek bahan bakar mobil saya before I drive my car. Sebelum saya mengendarai mobil saya. Nah, sebagai sayanya ini yaitu si Mamat ya, I-nya ya. I sebagai I itu si Mamat. Oke, jadi Mamat mengecek bahan bakar mobilnya sebelum dia mengendarai mobilnya. Kemudian, what did he say to you? Nah, apa yang dia ucapkan atau dia katakan ke kamu? Oke, bentuk indirectnya atau kalimat tidak langsungnya. He said to me, nah dia berkata ke saya that bahwa he checked his cards full before he drove his car. Nah, dia berkata to me ke saya. Oke, nah di sini ada perubahan ya. Tadi setnya tidak diikuti oleh objek. Nah, jika ingin ditulis mengenai objeknya, ditambahin to ya untuk reporting verbnya. Oke, kata kerja reportingnya ya menggunakan to ya, untuk say ya. Artinya apa? Berkata atau berucap. Nah, kemudian that he check his card full. Nah, di sini menggunakan he sebagai si Mamat ya, berubah ya untuk pronoun kata ganti subjeknya. Kemudian cek, nah ceknya dari verb one kata kerja pertama berubah menjadi kata kerja kedua, ditambahin ed. Nah ini termasuk ke dalam regular ya, beraturan. Check his card full. Nah untuk my, nah my karena di sini menggunakan my yaitu sebagai keterangan dari si Mamat. Nah, jadi berubah ya menjadi his ya, keterangan dia laki-laki. Nah, ini termasuk ke dalam adjektif posesif atau kepunyaan maupun kepemilikan. Nah, his car full ya, bahan bakar mobilnya. Kemudian before, sebelum. Nah, I pasti berubah ya karena si Mamat nih. Berubah karena si Mamat laki-laki jadi berubah menjadi he ya. Oke, dia. Oke, untuk drive karena di sini termasuk ke dalam verb kata kerja. Pertama itu mengendarai berubah menjadi drove ya, kata kerja kedua. He drove his car. Nah, ini dari my car jadi his car ya. Dia mengendarai mobilnya. Oke. Well, tadi kan kalian sudah tahu tuh mengenai reported speech dan bagaimana menggunakan direct and indirect. Right now, open your book page 166. Ya, sekarang dibuka buku kalian pada halaman 166. Can here it's exercise for you. Nah, di sini ada latihan ya untuk kalian. Kalian diminta untuk melengkapi kalimat yang ada di sini ya menggunakan indirect. Tentunya kalian sudah tahu kan menggunakan ungkapan direct and indirect. Oke, berdasarkan yang ada used, was, could, needed, see, could, was, forgot. Nah, kira-kira kata yang sesuai yang mana saja? Oke, misalkan dalam bentuk directnya ya, Mamat said, I need a new car. Ya, saya perlu sebuah mobil baru. Nah, dalam bentuk indirectnya seperti apa? Mamat said, nah Mamat berkata that bahwa he, nah ini sebagai apa? Mamat ya, bla 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 a new car. Nah, jadi penggunaan indirectnya seperti apa? Oke, untuk latihannya ditunggu ya hari ini. Next. Well, right now open your book page 167 ya. Sekarang dibuka buku kalian pada halaman 167. Nah, di sini ada latihan pengayaan kalian di rumah. Oke, kalian diminta untuk merubah kalimat di bawah ini dari direct ataupun kalimat langsung menjadi indirect speech ya, atau kalimat tidak langsung. Oke, misalkan number one. Nah, ini kalimat langsungnya nih, directnya.
Muhammad said, ya Muhammad berkata, I will invite you to my birthday party. Ya, saya akan mengundang kamu ke ulang tahun saya. Oke, oke. I-nya sebagai Muhammad ya, ingat ya subjeknya I. Berubah jadi apa? Kemudian sini will. Nah, karena sini menggunakan will ya, jadi ini termasuk dalam future. Nah, jadi yang berubah hanya will-nya saja. Oke, invite walaupun invite-nya ke dalam bentuk verb ya, kata kerja pertama. Nah, yang berubah will-nya saja. Oke, diingat ya. Di sini kata you nih berubah jadi apa nih? Lihat subjeknya ya. Nah, di sini menggunakan my. Oke, adjektif posesif, kepunyaan atau kepemilikan. Nah, berubah jadi apa? Oke, dilihat dari subjek pronounnya ya, kata gantinya ya. Nah, kemudian di sini menggunakan can nih, termasuk ke dalam modal, yaitu kata kerja bantu. Jadi yang berubah hanya can-nya saja ya. Menjadi apa tuh dalam bentuknya, bentuk lampaunya. Oke, jadi right-nya tetap ya. Well, untuk yang kalian sudah kelas 6, karena bab 16 sudah dibahas, untuk mereview ataupun mengingat kembali materi belajar mengenai simple past tense, kalian bisa lihat dari bab 9 nih. Dan semoga pada video pembelajaran yang ada di video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua ya. Time is up. I hope you enjoy it. Now, let's end this class say Alhamdulillah and let's say Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again. Thanks for watching.